Jadi angka ibu kehamilan naik ya dok, pandemi? Katanya begitu, gara-gara BFH, bikin anak from home ya. Hai viewers, berjumpa lagi bersama saya Yesi Artada di acara Bincang Online JPNN.com. Tema kita kali ini yakni vaksinasi dan ibu hamil. Seperti kita tahu bahwa di masa pandemi ini, ibu hamil tentu harus ekstra menjaga kandungannya dan juga dirinya agar terhindar dari COVID-19. Untuk itu, kita akan berbincang bersama Dr. Yasin Yanuar Muhammad, yakni dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Pondok Indah. Ya, sudah terhubung bersama kami Dr. Yasin. Halo dok. Halo Dr. Yasin. Halo. Sehat dok? Kabar sehat ya sih, kabar juga. Terima kasih. Ya baik. Maaf nih dok, ganggu nih waktunya. Ya. Dok, gini dok, tema kita kan kali ini mengenai vaksinasi dan ibu hamil dok. Ya. Apakah ibu hamil itu wajib untuk divaksin dok? Dan seberapa penting vaksin untuk ibu hamil dok? Ya. Jadi pertanyaannya cukup tajam ya, wajib atau tidak gitu ya. Jadi Ya, hanya betul. ada jawaban ya atau tidak. Sebenarnya kita melihatnya dari sudut pandang seperti ini ya. Di era pandemi ini ya, pandemi COVID-19 ini, kita sudah melihat dampak COVID-19 terhadap kehidupan ya. Dan dari sejak awal pandemi ini menyerang kita, kata seperti itu, memang kita sudah harus memikirkan dari awal-awal itu bagaimana melindungi anggota masyarakat kita, terutama melindungi ibu hamil nih. Kita tahu ibu hamil itu merupakan salah satu kelompok dari anggota masyarakat yang rentan, gitu kan. Nah, tentu saja protokol kesehatan ya, berbagai macam langkah-langkah antisipasi dilakukan, tapi memang vaksinasi itu dianjurkan kepada ibu hamil dan dipikirkan sejak awal untuk melindungi lebih baik lagi ya. Nah, dari situ kita bisa melihat ternyata dengan vaksinasi meskipun tidak dapat mencegah 100% ya, belum ada vaksinasi penyakit apapun 100% pasti gitu. Tapi setidaknya apabila seorang katakanlah ibu hamil mengalami COVID-19 atau terpapar COVID-19, ia akan lebih kecil kemungkinannya untuk sakit. Itu satu. Kalau sakit, sakitnya tidak sampai sakit berat atau kritis, ringan gitu misalnya ya. Dan selain itu, vaksinasi pada ibu hamil itu juga dapat menimbulkan kekebalan, faktor kekebalan itu timbul di tubuh ibunya, dan nanti bisa diberikan juga ke bayinya. Jadi banyak sekali manfaat yang kita peroleh apabila seorang ibu hamil itu divaksinasi COVID-19. Dari situ kita bisa menarik jawaban. Kira-kira diwajibkan enggak ya sebaiknya ibu hamil ya, gitu. Jadi angka ibu kehamilan naik ya dok, pandemi? Katanya begitu, gara-gara BFH, bikin anak from home ya. Jadi ya, tapi tentu saja datanya mesti dilihat lagi ya, apakah memang sesignifikan itu. Tentu saja ada banyak kesempatan untuk bikin anak karena PPKM atau PSBB yang lalu ya. Dok, sejauh ini apakah sudah pernah ada pasien dokter Yasin yang positif juga dok? Ya, saya mau nambah sedikit ya. Satu lagi yang perlu kita perhatikan adalah kita mau mencegah kematian kepada ibu hamil serta bayinya. Ya. Kita tahu problem angka kematian ibu itu sudah menjadi suatu masalah ya, dan menjadi PR kita bersama nih. Dan sekarang ada satu lagi nih penyakit yang namanya COVID-19 itu berusaha mengganggu kita, mengganggu ibu hamil kita, dan dia berpotensi menjadi salah satu penyebab kematian ibu. Jadi itu juga bisa menjadi satu faktor yang perlu dipikirkan secara seksama bahwa ibu hamil memang sebaiknya divaksinasi. Nah, tentu saja di era pandemi seperti ini, di mana apalagi kita rasakan 4 bulan belakangan ini ada varian Delta yang demikian lebih mudahnya untuk menular, menimbulkan sakit berat.
dan terasa sekali bahwa laporan yang masuk ya, ini nggak hanya saya, tapi dokter kandungan, bidan di berbagai daerah di Indonesia yang terdampak hingga masuk ke zona merah mungkin ya, angkanya terus meningkat, itu akan semakin banyak menerima laporan bahwa 1, 2, 3 lebih banyak lagi pasiennya itu mengalami COVID-19 pada saat hamil ya. Yang tadinya mungkin laporannya mungkin sekali seminggu, tapi sekarang bisa sehari, 3 kali, 4 kali kita dilaporkan bahwa hasil swab PCR salah satu ibu hamil pasien kita itu mengalami COVID-19, dan tidak sedikit komplikasi yang timbul itu sampai menimbulkan kematian ya. Jadi ini merupakan suatu keprihatinan kita bersama dan harus kita jaga sama-sama. Bayangkan dalam setahun itu angka persalinan di Indonesia itu sekitar 5 juta ya. Artinya kan setiap tahun nih ada sekitar 5 juta kehamilan, kira-kira begitu ya. Dan itu perlu kita perhatikan sekali. Dok, nah selama ini pasien dokter yang sering mengeluhkan apa dok? Ibu hamil yang mengeluhkan ke dokter itu apa aja dok? Yang mengalami COVID-19? Ya. Ya, bervariasi. Sama seperti orang yang tidak hamil mengalami COVID-19. Ada yang tanpa gejala, hasilnya positif, tapi nggak mengalami apa-apa. Ada yang gejalanya ringan, pilek-pilek sedikit dok, batuk-batuk sedikit, atau demam sedikit, beberapa hari hilang gitu. Ada juga yang sedang, berat, sampai bahkan harus berpulang terlebih dahulu ya, mendahului kita semua. Jadi tentu saja kita harus menjaga ibu hamil ini, terutama apabila sudah menginjak trimester 3 ya, di mana kehamilannya sudah besar ya. Kita tahu COVID-19 itu penyakit yang menyasar paru-paru, organ paru-paru ya. Dan pada ibu hamil pada saat usianya menginjak trimester 3 ke atas, di mana perutnya sudah mulai membesar karena rahimnya membesar ya, bayangkan berjalan aja sudah ngos-ngosan gitu ya. Apalagi kalau harus ditambah oleh suatu penyakit inflamasi berat di paru-parunya, peradangan yang berat, yang hebat, tentu saja itu akan mempengaruhi keberlangsungan kehamilannya, bahkan kehidupannya. Gitu. Jadi kita harus waspada pada setiap kejadian COVID-19. Betul bahwa kita harus melihat jelas mana kira-kira kasus yang bisa diisolasi mandiri, mana yang perlu perawatan rumah sakit, tapi itu harus betul-betul dimonitor. Karena perburukan dapat terjadi di masa-masa observasi tersebut, kira-kira. Dok, ini ada juga pertanyaan dok. Apa benar ibu hamil yang positif lebih rentan mengalami saturasi rendah dok? Ya, jadi ibu hamil yang mengalami COVID-19 itu satu, beresiko mengalami kematian. Itu yang paling kita takutkan. Yang kedua, ia berisiko untuk mengalami COVID yang sifatnya berat dan kritikal. Yang ketiga, dia lebih berisiko untuk mengalami COVID yang membutuhkan perawatan ICU, perawatan intensif. Dan tentu saja meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan penanganan yang berat berupa bantuan nafas. Salah satunya gejalanya adalah saturasi yang terus menurun. Gitu. Jadi inilah mengapa kita perlu betul-betul menggalakkan vaksinasi pada ibu hamil segera secepat mungkin, karena populasinya ini rentan apabila mengalami COVID-19 gitu. Nah, kalau vaksin lebih baik dilakukan di usia kehamilan berapa, Dok? Ya, jadi kebijakan yang terbaru yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, vaksinasi pada ibu hamil itu dilakukan kepada ibu hamil yang kehamilannya usianya 13 minggu ke atas sampai mau lahiran. Gitu ya, kira-kira. Kemudian ada treatment khusus nggak sih dok yang dilakukan biasanya untuk ibu hamil yang positif? Ya, jadi yang pertama harus dilihat dulu gejala yang dialami oleh ibu hamil tersebut ya. Misalnya kalau tanpa gejala tentu saja sifatnya suportif ya, isolasi mandiri, lalu jaga nutrisinya agar mendapat gizi yang berkualitas, seimbang, jaga aktivitasnya kalau bisa semacam olahraga ringan gitu ya, lakukan gitu ya, minum air cukup, berjemur gitu ya, dan pemberian beberapa suplementasi vitamin yang dapat meningkatkan imunitas. Bagi yang memiliki gejala, selama gejalanya ringan gitu ya,
itu dapat diberikan obat-obatan yang sifatnya membantu mengurangi gejalanya. Misalnya demam dikasih obat anti demam, kalau pilek dikasih obat mengurangi pileknya, batuk juga dikasih obat mengurangi batuknya. Tentu saja apabila mengalami gejala sedang sampai berat, bahkan kritikal di mana diperlukan terapi oksigen lebih lanjut, ya itu saja itu perlu dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas intensive care, serta rumah sakit yang juga siap untuk melayani persalinan yang sifatnya berisiko apabila si ibu ini sudah memasuki trimester 3, katakanlah seperti itu, dan dia berisiko mengalami persalinan prematur akibat COVID-19-nya. Gitu. Dok, apakah sudah tentu dok, misalnya si ibu yang sedang hamil tuh positif, kemudian dia lahiran, apakah anak bayinya otomatis juga positif atau seperti apa dok? Ya, jadi penularan COVID-19 dari ibu ke bayi itu sama seperti penularan COVID-19 pada ibu-ibu yang tidak hamil atau tidak melahirkan, yaitu utamanya melalui droplet. Maka itu pada ibu yang mengalami COVID-19, ya, saat bayinya lahir, kita harus isolasi keduanya. Jangan sampai kontak erat. Ya, jangan sampai, jadi ibunya nggak boleh ditempelkan bayinya imunisasi dini seperti layaknya persalinan tanpa COVID-19 ya, karena bayinya bisa tertular ya. Jadi dipisahkan tuh. Nanti pemberian air susunya bisa dilihat apakah melalui ASI perah, dipompa, diperah, lalu diberikan ke bayinya, atau juga bisa menyusui langsung tapi betul-betul dengan protokol kesehatan yang ketat. Tergantung kondisi rumah sakit masing-masing apakah memungkinkan. Karena kan kalau dirawat di rumah sakit itu kan punya ruangan khusus isolasi ya. Nah, lihat apakah kalau misalnya ibunya mau menyusui langsung tapi di rumah sakit sarana tidak memungkinkan, tentu saja dapat digunakan ASI perah. Jadi ASI tetap dapat diberikan kepada bayi, cara pemberiannya tergantung bagaimana kondisi di lapangan. Dan saat ini memang ada beberapa laporan, tapi tidak banyak, yang menyebutkan bahwa ada potensi penularan COVID-19 dari ibu ke janin melalui plasenta pada saat dalam kandungan. Tapi itu laporannya sedikit sekali dan belum cukup data untuk kita memastikan bahwa memang itu adalah hal yang umum terjadi. Sangat jarang sekali. Dok, kalau untuk dokter Yasin sendiri dok, lebih menyarankan ibu hamil itu lahiran secara normal atau sesar dok dalam kondisi lagi sedang positif dok? Ya, jadi begini sebenarnya. Secara umum, seorang ibu hamil yang mengalami COVID-19 itu tidak ada keharusan mutlak, oh ibu harus sesar, tidak boleh lahiran normal. Tapi dalam menangani sebuah persalinan dengan COVID-19, ya, itu tidak hanya faktor kondisi ibu saja, tapi kita juga mesti melihat ketersediaan sarananya, ya, bagaimana tenaganya, SDM-nya, begitu kan, kelengkapannya dan lain-lain ya. Sehingga dalam beberapa setting klinik ya, setting klinis atau setting pelayanan di lapangan, tidak jarang ibu hamil yang mengalami COVID-19 itu dilakukan seksio sesaria. Kenapa? Karena itu mempermudah penanganan. Kita bisa menjadwalkan dengan baik, menyiapkan kamar operasi dengan baik, menyiapkan timnya, tempat observasinya, tempat recovery-nya, pemantauannya, lalu bagaimana bayinya langsung nanti keluar. Lalu kita lebih mudah karena persalinan sesar yang direncanakan tentu saja semuanya siap. Dokter anaknya siap, dokter anestesi siap, timnya semua siap ya. Nah memang kalau misalnya dengan COVID-19 lalu harus lahir normal, tentu saja di waktu yang mungkin tidak tahu kapan gitu kan. Nah kita ada bisa saja di setting rumah sakit masing-masing mengalami kendala dalam mempersiapkan hal tersebut. Nah sehingga dapat saja dilakukan pilihan persalinan sesaria demi keamanan ibu, bayi, keluarganya, suami juga mesti dipikirkan, serta bagaimana lingkungan tempat ya melahirkan ke rumah sakitnya. Tapi secara umum, secara medis sebenarnya tidak ada larangan ibu hamil untuk melahirkan alam spontan atau normal ya dengan COVID-19 ya. Karena ada banyak kok yang lahir datang tapi kebutuhan rumah sakitnya siap ya, ruangannya ada gitu ya, lahir gitu saja. Jadi patokan keharusan mutlaknya tidak ada, tapi kita tahu dalam merencanakan pelayanan itu tidak satu faktor, tapi banyak faktor variabel yang harus diperhatikan. Kalau perbedaan dok untuk menangani
pasien yang akan melahirkan dengan positif dan tidak tuh apa, Dok? Saat ini sebenarnya dari sisi prosedur medis, dari sisi persiapan sama aja sebenarnya ya. Tapi memang ada bagian di sarananya harus siap ya. Kalau di kamar operasi, nanti kita siapkan kamar operasi yang dengan tekanan negatif ya kalau bisa begitu ya. Perlu dengan precaution khusus, ruangan khusus, terisolasi, tidak bergabung dengan unit layanan lain. Jadi dari sisi sarana dan kalau tenaga medis sih memang kemana-mana akan selalu memakai alat proteksi diri yang lengkap ya, pelindung diri yang lengkap ya. Jadi prosedur medis pun juga mirip-mirip sama saja. Persiapan juga sama, tapi memang pada pasien-pasien mengalami COVID-19 itu kan rentan mengalami perburukan. Nah, kita nggak tahu nih perburukannya hari ke-5, ke-7, 10, 14. Nah, sehingga pemantauannya harus lebih ketat dan ibunya akan ditempatkan di ruangan isolasi, kamar isolasi yang memang aman, dipantau terus-menerus. Tapi kalau prosedur medisnya semua mirip-mirip sama. Kalau sejauh ini dok, pasien yang datang ke dokter Yasin tuh lebih banyak yang sudah divaksin atau sebaliknya, Dok? Ya, kalau saat ini vaksinasi kan baru tanggal 2 Agustus. Ya. Tentu saja sudah ada ya, karena di rumah sakit tempat saya bekerja sudah menyelenggarakan juga nih. Jadi alhamdulillah sudah ada banyak pasien-pasien saya yang mulai melaporkan bahwa sudah mendapatkan vaksinasi ya. Jadi kita berharap ini vaksinasi buat ibu hamil ke depan bukanlah lagi sebuah barang mewah ya, bisa didapatkan semudah orang yang non hamil untuk mendaftar dimanapun gitu ya. Kita tunggu saja, mudah-mudahan pihak yang terkait ya segera bisa menjalankan vaksinasi ibu hamil di seluruh penjuru Indonesia ya. Kemudian dok, ada syarat-syarat tertentu nggak nih dok untuk ibu hamil yang ingin memeriksakan kesehatannya di rumah sakit dok? Program apa ini ya, kontrol kehamilan ya? Iya, ada syarat-syarat khusus nggak dok? Jadi syarat-syarat khusus nggak ada sebenarnya, tapi memang satu ibu hamil itu kan dihimbau untuk tidak kemana-mana ya, artinya membatasi mobilitas dengan betul. Tapi tidak hanya ibu hamilnya, orang-orang yang tinggal serumah dengan ibu hamil juga harus betul-betul membatasi mobilitas, terutama suaminya, ya, atau ada anggota keluarga lain yang tinggal bersama ibu hamil tersebut, betul-betul membatasi mobilitas. Karena semakin kita lincah atau semakin kita mobile, itu akan mudah terpapar. Yang kedua, protokol kesehatan. Kalau memang harus keluar, kepentingannya apa? Mau periksa kehamilan, oke, itu penting. Ya, gunakan masker. Sekarang perkembangan terbaru maskernya double, pakai masker bedah sama masker kain yang betul-betul harus diperhatikan kesesuaian dengan wajah gitu ya, jadi tidak ada celah. Lalu menghindari kerumunan, tidak berkumpul, cuci tangan ya, pakai air dengan sabun, sedia hand sanitizer gitu ya. Nanti pada saat rumah sakit jaga jarak, mungkin bagi ibu-ibu bisa nunggu di mobilnya dulu atau di luar dulu di rumah sakit untuk mengurangi kerumunan. Jadi protokol kesehatan itu udah sangat menjadi keseharian, dan periksa kehamilannya pun dapat didiskusikan dengan dokter kandungan masing-masing. Apakah memungkinkan untuk lebih dijarangkan dibandingkan kunjungan sebelum masa pandemi. Misalnya kalau sebelum pandemi harus 4 minggu atau 2 minggu, apakah kehamilannya bisa seperti itu? Artinya apa? Kehamilannya resiko rendah, tidak beresiko tinggi, sehingga oke bu, kontrolnya tiap 2 bulan aja nggak apa-apa, jadi membatasi diri sehingga mungkin kontrol kehamilannya tadinya mungkin bisa lebih dari 10 kali selama hamil, mungkin hanya sekitar 6-8 kali. Yaitu salah satu tips and trick untuk ibu hamil agar aman dalam periksa kehamilannya. Kemudian dok, ada dampak pada kesehatan janin nggak sih dok apabila ibunya positif COVID dok? Ya, ada berbagai komplikasi yang sudah dilaporkan lewat berbagai jurnal penelitian mengenai dampak COVID-19 kepada kehamilan seseorang ya. Seperti misalnya terjadinya persalinan prematur ya, peningkatan angka seksio sesaria ya, tadinya harusnya bisa lahir normal jadi disesar gitu kan, untuk menyelamatkan ibunya gitu kan, karena ibunya nggak bisa lahir normal gitu bisa ya, seperti itu. Nah, berat bayi yang terhambat pertumbuhannya, bayinya kecil, dilaporkan ada juga preeklamsia, ada diabetes mellitus gestasional ya. Jadi
dan bahkan sampai pada kematian ya. Kalau ibunya mengalami hipoksia berat, kita perlu menyelamatkan bayi dengan cepat. Kalau bayinya juga berisiko untuk mengalami kematian. Jadi dampaknya memang sangat memprihatinkan juga, dan kita juga lagi menunggu laporan. Ada beberapa laporan menyebutkan beresiko mengalami keguguran meskipun datanya belum cukup kuat ya. Tapi ini merupakan hal-hal yang akan diamati karena ini kan baru 1,5 tahun ya berarti ya. Tentu saja kita masih menunggu data-data terbaru mengenai sebenarnya komplikasi apa saja yang terkait dengan ibu hamil yang mengalami COVID-19. Yang tadi banyak saya sebutkan tuh banyak dilaporkan. Dok, kemudian biasanya apa sih dok, kita kepo nih, apa yang biasanya dokter Yasin lakukan untuk mentreatment ibu-ibu hamil yang positif? Pasti kan kayaknya mungkin mereka juga bingung karena harus menyelamatkan dirinya juga, harus menyelamatkan bayinya juga. Treatment apa dok biasanya yang dilakukan dok? Ya, yang pertama kita lihat dulu kondisi ibunya seperti apa, dia mengalami gejala atau tidak. Ya, sebagian besar pasien yang saya kelola yang mengalami COVID-19, sebagian besar syukurnya alhamdulillah memang banyak yang tanpa gejala dan gejala ringan. Ya, itu saja hal yang pertama perlu ibu-ibu lakukan pada saat terdiagnosis COVID-19 adalah segera hubungi dokter kandungannya kalau memungkinkan, menghubungi rumah sakit atau klinik tempat ia melakukan periksa kehamilan supaya dokternya segera dikasih tahu, dihubungin dan bisa mendapatkan semacam penanganan secara jarak jauh atau bisa telemedicine. Ya, beberapa ya semua bahkan ibu-ibu yang mengalami COVID-19 menghubungi saya, pasien saya menghubungi melalui WhatsApp dan bahkan Instagram katakanlah seperti itu ya. Mana yang mudah dihubungi ya kita berkomunikasi melalui channel yang tersedia gitu ya, sehingga saya bisa memonitor ya si ibu seperti apa, dan apabila mungkin butuh perawatan atau tidak kita juga bisa berkoordinasi dengan rumah sakit. Itu satu. Jadi pemantauan, jadi isolasi mandiri dengan pemantauan itu yang penting ya. Jangan isolasi mandiri sendiri ya. Dipantau apa saja. Yang pertama keluhan-keluhan, suhu dipantau ya. Jadi ibunya diberitahu, ibu punya termometer apa tidak, beli termometer. Yang kedua, selain termometer itu yang penting adalah oximeter. Pantau lewat jari ikatan oksigen di darah. Ya, kita tahu kalau batasnya di bawah 95 itu merupakan tanda-tanda yang harus segera ditindaklanjuti, butuh perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Termasuk juga ibu hamil, dan juga frekuensi napasnya harus dilihat ya. Frekuensi napas orang itu sekitar 16 sampai 20 kali ya. Kalau sampai 24 ke 28 kali artinya mengalami sesak napas, perlu segera dibawa ke rumah sakit. Selain itu juga kesiapannya untuk isolasi mandiri, bagaimana kebutuhan gizinya, cairannya, dan tentu saja kita dapat memberikan semacam suplementasi ya, berbagai vitamin yang dapat mensupport ya, misalnya vitamin C, vitamin D atau multivitamin lainnya, dan juga memotivasi ibu untuk berjemur ya setiap pagi, katakanlah mungkin 10-15 menit saja gitu kan. Kalau bisa olahraga, aktivitas olahraga begitu kan. Dan yang paling penting adalah kita menjaga kondisi mental mereka juga, jangan sampai down, sedih, dan itu hanya akan menjadi sesuatu yang makin memberatkan. Dan kita libatkan juga suaminya ya. Ada yang suaminya juga positif, ada juga suaminya yang negatif ya. Itu saja dilibatkan dengan posisi masing-masing ya untuk saling mensupport. Ada juga ibu hamil udah punya anak juga kena anaknya seperti itu. Jadi memang kasusnya sangat bervariasi, dan kunci utamanya adalah bagaimana kita bisa melakukan pemantauan sehingga kita bisa menurunkan komplikasi-komplikasi yang mungkin saja terjadi pada ibunya, dan bisa melakukan penanganan cepat apabila ibunya mengalami perburukan. Kemudian nih dok, ada cerita seru apa nggak sih dok yang bisa dibagikan ke viewers nih mengenai dokter yang menangani pasien COVID-19 dok? Mungkin kan secara dokter kan pasiennya banyak banget nih dok. Ada cerita yang seru nggak dok yang mungkin bisa dibagikan dok ke viewers? Ya, sebenarnya cerita yang terkait atau drama yang terkait lewat COVID-19 ini sebenarnya nggak ada yang menyenangkan ya Mbak ya. Jadi memang COVID-19 ini memang memberikan dampak ke kita, ke keluarga kita dengan caranya masing-masing gitu ya. Jadi tentu saja ya ada beberapa hal yang rasanya itu menjadi luka batin kita ya. Misalnya ada pasien
yang program hamil ke saya ternyata suaminya yang meninggal gitu, sehingga dia tidak bisa melanjutkan program hamilnya. Itu kan suatu cerita sedih ya, atau suatu kematian ibu pasca persalinan yang meregang melewati perawatan COVID-19 setelah persalinan ya, sehingga bayinya dan suaminya harus kehilangan figur dari ibu dan istrinya. Jadi menurut saya semua cerita-cerita tadi tentu saja membawa hikmah yang cukup dalam, dan kita berharap agar ibu hamil itu semakin terlindungi lah ya, semakin terlindungi. Bahkan ada yang kena 2 kali gitu kan, ada yang kena 2 kali selama kehamilan. Cuma berapa lama sih, 9 bulan ya paling lama ya, tapi ini 2 kali kan kasihan sekali ya kalau sampai kena 2 kali. Ada juga berbagai kejadian yang ternyata ibunya nggak nyadar ternyata COVID-19 sehingga harus merubah rencana persalinannya, misalnya seperti itu gitu kan. Jadi banyak sekali cerita, atau ada juga kisah ibu hamil yang tidak mendapatkan ruang rawat ya. Itu yang paling sering terjadi pada saat Juni-Juli kemarin itu salah satu kondisi yang sangat tidak mengenakan. Semua terjaga, tidak ada ruang rawat gitu, tidak ada ruang rawat yang memadai. Jadi mungkin di sini kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, jangan lengah ya, dan ibu hamil itu harus kita lindungi bersama-sama. Kemudian dok, tips dari dokter agar ibu hamil terhindar dari COVID apa nih dok? Ya, yang pertama, ibu hamil, saya bicara dari sebelum hamil deh nih ibu-ibu semua nih. Ya. Bagi yang pengen hamil di masa pandemi, siapkan kesehatan sebaik-baiknya. Jaga nutrisi, olahraga teratur, makannya gizi seimbang, ya, cukup air, jaga kesehatan mental juga, supaya nanti hamil dalam kondisi fisik dan mental yang bugar, ya kan? Siap. Yang kedua, apabila hamil, praktekkanlah gaya hidup sehat, ya. Yang suaminya masih merokok, stop rokoknya deh, karena istrinya jadi perokok pasif, ya. Lalu ibu hamil, gizinya diperhatikan, jangan makan makanan yang lagi sifatnya junk food, gizi nggak seimbang, kelebihan karbohidrat, kurang vitamin, kurang mineral. Itu merupakan salah satu sumber masalah ya, bagi ibu hamil yang nanti akan hamil sama 9 bulan ke depan, sehingga punya basic yang kuat, yang basic kesehatan yang baik. Itu satu, jaga kesehatan, cukup minum, berjemur, olahraga sewajarnya ya. Nah, selanjutnya protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan itu kadang orang tuh lupa ya. Kesini kesana kemari asal penting pakai masker. Tapi semakin banyak tempat yang dikunjungi, semakin juga kemungkinan lalainya tinggi. Iya. Lupa dan lalai. Padahal protokol kesehatan yang paling utama itu adalah tidak kemana-mana gitu kan. Ya. Iya kan? Kadang-kadang orang lupa, justru kemana-mana yang penting prokes. Justru menurut saya, tidak kemana-mana itu adalah salah satu hal esensial dari protokol kesehatan yang kita bicarakan sekarang. Gitu. Dan itu tidak hanya berlaku bagi ibu hamil. Suaminya pun juga begitu. Tapi suami mungkin harus bekerja mencari nafkah. Oke, kalau gitu protokol kesehatannya jangan sampai lengah. Ya, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang membuat kita lengah. Satu, misalnya belanja ke pasar misalnya, terus ketemu orang ngobrol lama, buka masker apa segala macam, contohnya satu ya. Atau ketemu tetangga ngobrol, tetangga kenal deket kok ngobrol gitu kan. Atau olahraga bersama nih, aktivitas jalan pagi jalan sore, kumpul nggak sengaja ngobrol. Atau aktivitas makan bersama di tempat kerja misalnya ya. Kalau masih ada yang ibu hamil masih kerja, cuma berdua kok, tapi ternyata dalam ruangan yang sempit, lalu ventilasi kurang baik. Dan ibu hamil juga harus memperhatikan tempat dia beraktivitas kalau memang beraktivitas ya. Misalnya utamakan aktivitas yang outdoor dengan ventilasi yang baik. Kalau nggak punya ventilasi, bukalah itu pintu atau jendela gitu kan, atau perlengkapi ruangannya dengan suatu alat pemurni udara atau yang bersifat untuk membuat udaranya berventilasi dengan baik gitu ya. Jadi seperti itu. Dan juga kontrol kehamilannya diskusikan dengan dokter, apakah memungkinkan untuk dilakukan misalnya telemedicine atau dijarangkan begitu ya, terutama pada yang kehamilan sifatnya risiko rendah. Nah, kalau risiko tinggi mungkin tetap harus kontrol lebih
sering ya dengan dokter ya. Jadi jangan lupa titik-titik lengah tadi tuh ya. Dari anak-anak pun juga bisa nih, bagi ibu hamil yang udah punya anak, anaknya bersosialisasi, main sama anak tetangga, lepas masker, ternyata orang tuanya ya, atau berkumpul dengan kerabat ya. Nah, kita kan udah lama nggak bersilaturahmi sama keluarga nih, kadang-kadang kangen juga ketemu, nggak apa-apa kok, tahu-tahu ternyata orang tanpa gejala, tertular juga. Jadi saran saya, protokol kesehatan itu memang saat ini tidak bisa dilepas ya, dan kita jangan sampai lengah. Dok, kemudian nih tips untuk ibu hamil yang sudah terlanjur positif COVID, Dok. Ya, tips bagi ibu hamil yang sudah terlanjur positif COVID, nomor 1, laporkan kondisinya ke dokter yang merawat atau layanan kesehatan terdekat atau perangkat kesehatan di wilayahnya, misalnya ke Pak RT, Bu RT begitu ya, yang nanti akan melaporkan ke jenjang berikutnya. Pastikan, karena apa? Karena perlu bantuan mungkin untuk cari ruang rawat, pelaporan, bagaimana teman-teman isolasi mandiri, begitu kan. Kita kan tetap, meskipun pandemi tidak bersilaturahmi secara langsung, kita tetap menjaga kekerabatan kita dengan orang-orang sekitar kita. Jadi laporkan, apakah perlu penanganan selanjutnya. Yang kedua, ya, cari sumber informasi sebanyak mungkin, ya, sehingga bisa memiliki daya untuk merawat diri sendiri ya. Bahkan kalau harus isolasi mandiri kan nggak ketemu suami juga kan, gitu kan. Bagaimana praktik isolasi mandiri, bagaimana makan yang baik pada ibu hamil, berapa kebutuhan cairan yang cukup, kalau demam seperti apa, seperti itu. Jadi penanganan yang sifatnya bisa dilakukan sendiri itu akan menjadi optimal ya. Dan jaga kesehatan mental ya, jangan sedih terlalu panjang ya, tetap semangat untuk menghadapi COVID-19 yang dialami, dan tentu saja dengan tetap berkomunikasi dengan dokter yang merawat atau rumah sakit atau klinik atau layanan kesehatan lainnya, sehingga apabila didapatkan suatu kondisi ibunya perlu segera mendapatkan pelayanan lebih rujukan atau lebih lanjut, itu dapat tertangani dengan baik ya. Jadi tetap harus jaga kesehatan fisik dan kesehatan mental. Itu tadi tips dari Dokter Yasin. Terima kasih banyak, Dok, sudah mengganggu waktunya nih, Dok. Makasih ya, Dok ya. Ya, terima kasih. Oke, itu tadi perbincangan kita bersama Dokter Yasin yang juga influencer di media sosial. Semoga tips-tips yang tadi diberikan oleh Dokter Yasin bermanfaat bagi ibu hamil, khususnya untuk menjaga kesehatan di masa pandemi. Saya Yesi Artada, undur diri. Sampai berjumpa di Bincang Online selanjutnya. Dadah!